lagi ya. Ini juga dipakai. Kamera belakang tuh mongko. Depan, belakang. Belakang. Kayak gitu. Kamera mongko apa? Belakang tuh kayak kolen. Sebenarnya nggak sulit, tapi karena kita itu pemalas, jadinya kita susah mencerna materi. Udah, lah letakkan. Pelajaran kita menyenangkan ya. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu tentang Mataram kuno. Jadi mengidentifikasi latar berdirinya kerajaan Mataram kuno dari sistem ekonomi, pemerintahan, dan sosial budaya. Lalu mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong perkembangan kerajaan Mataram serta kemunduran kerajaan Mataram, serta peninggalan dari kerajaan Mataram kuno. Oke? Materi kita hari ini yaitu kerajaan dari Mataram kuno. Letak dari kerajaan Mataram kuno yaitu terletak dari Jawa Tengah, itu di daerah Kedu, yang menguasai dari Jawa Barat hingga Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur. Oh iya, maaf ya, ada yang beri ibu lupa absen. Ya Bu. Jadi kita absen dulu ya. Baik, absen. Dina Patrina. Desi Amraini. Desi. Nurulana Dewi. Cindy Febrianti. Hadir Bu. Hadir. Oh, kebetulan hadir. Jadi kita lanjut ya. Kita kan membahas kerajaan Mataram kuno. Jadi Ibu mau tugas saja dulu ya. Kita bagi kelompok tugas. Kita bagi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan 4. Kelompok pertama itu membahas berdirinya kerajaan Mataram kuno. Yang kelompok 2 perkembangan kerajaan Mataram kuno. Kelompok 3 kemunduran, sama kelompok yang terakhir itu peninggalan kerajaan Mataram kuno ya. Lu kasih 5 menit. Kita mungkin aja. Kita nggak usah lama-lama ya. Cepat. Yang di belakang kelompok 4 ya. Iya Bu. Jadi kelompok 4 ya. Jadi kalau ada di iya. Ada ingatan dari kalian apa? Enggak kok. Kelompok pertama itu berdirinya kerajaan Mataram. Kelompok 2 perkembangan kerajaan Mataram. Kelompok ketiga kemunduran kerajaan Mataram. Yang keempat peninggalan ya. Peninggalan kerajaan Mataramnya Bu. Ya. Kelompok 3 tadi kemunduran. Mohon diposisikan ya, jangan ribut. Baik Bu. Nanti kalau udah selesai, kita maju perwakilan ya. Baik Bu.
ya, Bu. Sudah selesai belum? Sudah, Bu. Kelompok pertama maju ke depan. Kelompok pertama maju ke depan. Baik, Bu. Sudah betul ya. Saya dari kelompok 1 akan mengatakan tentang berdirinya Kerajaan Mataram Kuno. Itu Kerajaan Mataram Kuno didirikan oleh Satya, cucu Dewi Parwati pada tahun 752 Masehi. Kerajaan ini berpusat di wilayah Jawa Tengah, tepatnya di Kedui, Surakarta. Hingga Surakarta, awalnya kerajaan ini bergerak di Buddha dan mengalami adanya jadi bergerak di Buddha. Pada masa kejayanya, Kerajaan Mataram Kuno mengembang masyarakat yang kompleks, memiliki budaya yang dikembangkan dengan baik dan mencapai tingkat kemajuan teknologi dan peradaban yang besar. Selanjutnya sejarah berdiri dari Mataram Kuno dapat diketahui dari beberapa sumber antara lain prasasti, candi, dan catatan sejarah dari luar negeri. Prasasti Canggal yang ditemukan dari Merapi adalah prasasti Betuang yang menyebutkan nama Mataram. Prasasti ini dibuat pada tahun 732 Masehi oleh Raja Sendaya yang bernilai Rakai Mataram salah satu Sendaya. Raja Mataram Kuno juga sering disebut sebagai Raja Mataram Kuno atau Kerajaan Kuno. Itu dapat saya sampaikan. Kembalikan. Adakah dari murid-murid ibu yang ingin bertanya? Dari kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4? Baik, terima kasih. Beri aplaus untuk teman-teman. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 membacakan si kelompok kami yaitu Masa Kejayaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno dikenal dengan beberapa raja termasuk Raja Gagai Bumpanegara. Pada masa pemerintahannya Mataram mengalami kemajuan signifikan dalam bidang agama dan kebudayaan. Misal, kontribusi candi-candi seperti Candi Dieng dan Candi Gedong Songo. Pada era ke-8, masa Swayananda yang menganut agama Buddha Mahayana mulai mengambil alih kekuasaan. Salah satu yang terkenal dari Wangsa Swayananda adalah Rakai Cikatan yang menikah dengan Pramodawardhani dari Wangsa Swayananda di bawah dinasti. Terjadi pembangunan candi-candi Buddha monumental seperti Borobudur, Mendut, dan Paut. Pada abad ke-10, karena berbagai faktor termasuk kemungkinan bencana alam seperti letusan gunung Merapi dan serangan dari kerajaan lain, pusat kekuasaan Kerajaan Mataram Kuno dipindahkan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Raja Musindo adalah yang memimpin perpindahan ini dan mendirikan dinasti baru yang dikenal sebagai Wangsa Isyana. Di Jawa Timur, Sindo mendirikan pusat kerajaan Galuh dan kemudian pindah ke Tamanglah. Periode ini menandai transformasi Mataram Kuno yang dikenal sebagai Kerajaan Medang Mataram Jawa Timur terus berkembang di bawah penguasa seperti Dharmawangsa dan Ayoka.
Kamu. Dari aku sini. Yang ketiga mana? Ibu. Baik, kami dari orang ketiga, saya sebagai pimpinan dengan beberapa tenaga Kopi, Rizka, Angel, Tia, dan saya Rizky akan menjelaskan tentang kemunduran kerajaan Mataram kuno. Ada beberapa faktor, diantaranya serangan dari kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya ada faktor bencana alam, ada faktor pindahnya pusat pemerintahan, adanya faktor keterbatasan sumber daya alam, adanya faktor internal strife atau perselisihan internal, adanya faktor masalah ekonomi, serta adanya tekanan dari kekuasaan militer. Nah, faktor tersebut baik bersifat internal maupun eksternal saling berinteraksi dan menyebabkan kemunduran yang akhirnya menyebabkan runtuhnya kerajaan Mataram kuno ini. Itulah presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih dari aku untuk temannya. Kelompok 4. Lebih ke depan perwakilannya. Berikut saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 4. Kerajaan Mataram kuno meninggalkan berbagai peninggalan sejarah yang masih dapat dilihat hingga saat ini. Contoh beberapa peninggalan tersebut meliputi 1 Candi Borobudur, yang kedua Candi Prambanan, yang ketiga prestasi berdiri yang di Kerajaan Mataram kuno, yang keempat arsitektur bangunan, yang kelima seni ukir dan patung. Terima kasih. Dari aku seluruh Ridho. Oke, karena murid-murid ibu sudah terkelompok semuanya, jadi jelaskan dari kerajaan Mataram kuno yaitu kerajaan. Kerajaan Mataram kuno terdiri pada abad ke-8 berpusat Skip aja menerangkan mengingat waktu. di Jawa Timur. Ada 2 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya, dinasti Sailendra. Kedua dinasti ini memerintah secara bergantian ya. Sistem pemerintahan yaitu kekuasaan tertinggi di tangan raja. Enggak usah. Enggak ada waktu. Bentar lagi ada IPN masuk. Perkembangan dari kerajaan Mataram kuno yaitu sosial budaya, yaitu ada 2 agama dan mereka ini mempunyai sistem toleransi yang tinggi dan sistem gotong royong. Jadi dibuktikan dengan adanya pembangunan candi, yaitu Candi Borobudur, yaitu agama Buddha dari dinasti Sailendra, dan Candi Prambanan dari dinasti Sanjaya, agama Hindu. Skip aja. Sistem ekonomi yaitu mereka memanfaatkan sungai Bengawan Solo yaitu dengan pertanian dan maritim ya. Nah ini nama raja-rajanya. Nah ini silsilah kerajaan Mataram kuno yaitu pendiri dinasti yaitu ada 2, dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Raja pertamanya adalah Rakai Mataram. Kemunduran kerajaan yaitu persaingan perebutan tahta, perang saudara, bencana alam, sehingga kerajaan Mataram kuno itu harus terpaksa dipindahkan ke Jawa Timur. Nah ini peninggalannya yaitu prasasti, baik, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Apakah ada yang ingin disimpulkan?
Medita. Selesai. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita ucapkan doa. Baik, kita pamit dulu ya semuanya. Terima kasih.